Profesor Yudi. Kepada Mbak Nula, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Bias. Aku lama-lama apal ini nama Ibu Bias. Bu Bias, Pak Heri. Yang ini kita akan bahas tentang apa tadi saya sampaikan saja lupa. Oke, Selasa tentang media akses bahan ajar. Jadi saya akan memperkenalkan Bapak Ibu terhadap sebuah media, dua media untuk mengakses bahan ajar. Kenapa ini perlu dikenal kita sebagai pengajar atau dosen? Ini untuk mengantisipasi memori atau daya simpan PC mahasiswa untuk menerima seluruh materi dari dosen. Jadi bayangin aja kalau kita manual, bayangkan satu dosen itu bisa memberikan, satu mata kuliah itu bisa memberikan materi sekitar 14 atau 16 ya, 16 materi. Itu satu mata kuliah. Mahasiswa itu dalam satu semester mungkin sekitar 5, 6, atau 7, sampai 9 bahkan ya mata kuliahnya. Kalikan aja itu. Jadi berapa memori yang mereka perlu siapkan untuk menampung semua materi Bapak Ibu. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus menggunakan alat atau media untuk menyimpan bahan ajar kita tersebut. Jadi tidak mengurangi konteksnya. Jadi mereka bisa mengakses bebas mahasiswa, namun tidak butuh menyiapkan memori yang banyak. Seperti itu ya. Pertama ini mungkin Bapak Ibu sudah cukup banyak mengenal, yaitu Google Drive. Ya, Google Drive itu saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan. Namun saya hanya sedikit mengenalkan. Tunggu, saya share screen dulu. Oh, sorry. Nah ya, terlihat ya. Nah, ini Google Drive. Untuk cara masuknya, saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi saya ingatkan kembali. Caranya simple, Bapak cukup buka browser di PC Bapak Ibu, ya. Jangan lupa masuk sebagai akun Google, Gmail ya. Kalau ada Gmail akademiknya, gunakan Gmail akademik. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, pakai Gmail biasa. Tapi harus Gmail. Pertama itu harus masuk ke Gmail. Sudah masuk ke Gmail, nanti Bapak Ibu, saya ulang dari awalnya lah. Oke. Yang ini saya sudah masuk ya. Oke, Bapak Ibu sudah buka browsernya ya. Sudah buka browser, sudah ada Gmailnya. Pilih apa ini namanya? Segi 4 yang banyak titiknya ini. Pilih. Di sini banyak banget pilihan. Bapak Ibu ada Google Drive, Gmail, dokumen, dan sebagainya. Kita menggunakan Google Drive. Diklik aja Google Drive-nya. Saya rasa udah bisa ya kalau cara masuk Google Drive-nya ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada kendala? Ada yang belum kenal dengan Google Drive? Saya rasa sih udah kalau Google Drive. Jadi saya akan memperkenalkan pengaksesannya seperti apa aja. Bisa buat apa aja ini Google Drive. Oke, waktu hari pertama kemarin kita sudah mengetahui pembuatan bahan ajar digital menggunakan aplikasi canva.com ya. Itu sama kayak presentasi juga bisa dan sebagainya, poster dan sebagainya itu bisa melalui aplikasi canva.com. Nah, kalau di Google Drive ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa buat bahan ajar digital di Google Drive yang kita punya. Langkah pertamanya saya sambil menjelaskan sambil kita praktek langsung. Di menu atas itu ada drive saya, Bapak Ibu bisa klik. Kita coba yang pertama yaitu Google Dokumen. Jadi di dalam Google Drive ini Bapak Ibu bisa buat file berbentuk Word ataupun Excel ataupun PPT. Di sini bisa di Google Drive. Dan dia otomatis tersimpan di Google Drive kita. Jadi kita nggak nyimpan dia di PC, ya, dia cloud, dia online.
dan bisa diakses oleh mahasiswa dengan izin kita yang punya Google Drive. Pertama kita coba dulu, langkah pertama itu harus buat folder baru ya Bapak Ibu ya. Folder baru ini untuk mempermudah kita mengakses atau kembali mengakses bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita buat sini, saya buat folder baru dengan nama misalnya Canva. Saya buat ya, buat. Oke. Nanti akan, nah di sini foldernya ada, Canva. Nah kita gunakan yang pertama tadi ya, Google Dokumen. Kita coba. Ini kita untuk membuat file dengan bentuk Word. Jadi ini bisa digunakan apabila di PC kita tidak atau sedang bermasalah Google Dokumennya dan sebagainya. Kelebihannya sama kayak sebelum-sebelumnya ya, kenapa kita menggunakan Word di Google Drive, dia otomatis tersave ya. Jadi kalau Word biasa itu kan harus manual nge-save, jadi setiap kerja di-save, setiap kerja di-save gitu. Kalau lupa nge-save, sudah zonk kita, mati tiba-tiba PC-nya. Nah kelebihan di Google Drive itu ya sama kayak sebelumnya di Canva, dia bisa otomatis tersimpan per detik. Jadi kita nggak usah takut. Jadi nggak usah takut PC kita rusak, kita buka Google Drive di PC yang lainnya atau numpang ke punya teman dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Kita buat ini Word ya. Kita buat di sini misalkan definisi Canva adalah bla bla bla. Oke. Jadi ini Bapak Ibu benar-benar kita baru membuat file ya, untuk benar-benar baru membuat file bahan ajar kita. Ini untuk Word, format Word. Nah, cara menyimpannya cukup ditutup saja seperti biasa ya Bapak Ibu. Tidak usah di Ctrl S dan sebagainya. Tutup saja. Oke. Oh, malah tertutup, sorry. Malah share screen saya yang tertutup. Cukup tanda X. Saya kecilkan saja ya, susah saya. Nah, tutup saja seperti ini, X kan. Dah, tutup. Jadi nggak usah khawatir, aduh belum ke save, nggak usah khawatir. Coba Bapak Ibu cari, saya tadi sudah ganti belum ya judulnya? Ini ya? Ya ini, saya lupa ngasih judulnya. Nah, kalau lupa ngasih judulnya, tadi kan bisa di awal ada pilihan memberikan nama file, itu bisa. Atau jika lupa, Bapak Ibu cukup klik kanan di file yang ingin kita rubah, lalu ganti nama. Ya, saya ganti nama di sini, definisi tadi ya, definisi Canva. Oke. Nah, yang tadi dia tersave otomatis di drive, tapi dia tidak membaca folder, ya, tidak membaca folder. Jadi Bapak Ibu harus memindahkan file yang sudah kita buat tadi ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Caranya gimana? Tinggal di drag atau ditarik seperti biasa. Ditahan kursor kirinya, tarik. Sampai kita ketemu folder saya tadi mana? Oh ini Canva. Lepaskan. Oke, dia sudah pindah. Sorry. Nah, dia sudah pindah ke dalam folder Canva saya. Tuh, dari sini dia. Nah, ini untuk Word ya, untuk Word. Sekarang saya pengen tambah filenya. Saya nggak mau Word aja, saya ada mau Excel ya. Kita coba di drive saya juga ada Google Spreadsheet ya. Ini untuk Excel. Jadi data-data angka yang kita butuhkan, mungkin ada tampilan ya. Kita bisa buat di sini. Jangan lupa ini ya, diberikan nama tadi di atas, Untitled Spreadsheet. Ini kita klik aja, kita ganti nama misalnya data Canva. Oke, kita tinggalkan, kita pindah ke sini, isikan datanya apa yang ingin kita simpan. Ini penggunaannya Bapak Ibu ya, yang Word tadi maupun Spreadsheet ini sama dengan aplikasi Word biasa dan Excel biasa, sama persis penggunaannya ya. Apa tool-toolnya ini sama, edit, tampilan sisi, format data dan sebagainya itu sama persis dengan di Excel. Hanya bedanya jenis aplikasinya dan ini bisa tersave otomatis. Nah, kira-kira selesai ya, mungkin kira-kira datanya hanya ini ingin kita sampaikan seperti ini di kelas nanti. Kita cukup tutup lagi, tutup X. Sama dia akan keluar di luar folder, dia karena tidak bisa membaca folder ya. Ini saya. Kita tarik lagi.
gunanya kita masukkan ke dalam folder biar kita nggak bingung ya. Ini kan kelasnya udah selesai nih, semester depan ngajar lagi, tahun depan ngajar lagi. Kalau kita nggak gabungkan dalam satu folder, kita sendiri yang bingung. Oke, terakhir file yang, jenis Word atau jenis file yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Google Slide atau PowerPoint. Coba Bapak Ibu bisa bandingkan Google Slide di sini dengan slide yang saya perkenalkan di hari pertama Canva, itu bisa Bapak Ibu sendiri bedakan apa bedanya ya. Nah, ini tampilan untuk slide di Google Drive. Sama, dia ada pilihan template juga. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, pilihan templatenya tipenya tipe seperti ini, tipe apa ya namanya? Mungkin formal, bisa dikatakan formal, dan tidak banyak pilihan. Ya. Tapi bisa impor tema, bisa. Kalau kita download tema di browser online, kita impor ke sini bisa. Tapi ribet karena kita harus nyari, makan waktu lah, cukup memakan waktu. Tapi kalau untuk tipe-tipe dosen yang suka suka formal sangat, nah ini bisa dianjurkan, saya bisa anjurkan untuk menggunakan aplikasi di Google Drive ini. Kita pilih ya, cukup bebas, kita tinggal pilih aja. Saya misalkan pilih yang ini ya. Klik seperti biasa, sama seperti penggunaan di PPT. Untuk ganti judul dan sebagainya, tulisan sama halnya seperti biasa. Saya buat di sini definisi Canva. Oke. Sini saya ganti misalkan nama saya. Oke. Nah, untuk menambah sheet-nya sama, kita tinggal enterkan saja, enter. Dah, keluar dia ya. Dan seterusnya. Enter. Sampai kebutuhan kita terpenuhi. Ini untuk penggunaan di Google Drive ya. Sudah selesai nih, ibaratkan kita udah selesai, udah siap. Kita tutup. Seperti pertama tadi, X-kan saja. Tuh. Nanti dia akan keluar sama halnya di luar folder. Mana kira-kira ya dia keluarnya? Mana dia? Oh ini. Oh ini lupa saya kasih nama lagi tadi ya. Ini cukup diklik kanan. Saya ganti namanya dulu. Ini misalnya PPT Canva. Oke. Harus masukkan ke dalam folder sama sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi apapun bentuk filenya, Bapak Ibu bisa gunakan satu folder untuk menggabungkan beberapa file. Untuk mempermudah kita mengakses ke depannya. Nah, itu tipsnya ya. Ini saya banyak di luar ya. Panjang sekali. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saya rasa cukup mudah ya diakses ya. Ini untuk penggunaan beberapa file atau aplikasi pembuat file di Google Drive. Ada Word, Excel, dan ada PPT atau presentasi, slide presentasi. Untuk penggunaan lainnya sudah Google Form Bapak Ibu bisa tadi ya, kita sudah bahas sedikit dan saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Selain itu kan untuk kita buat sekarang buatnya. Tapi kalau udah punya filenya di sini misalkan ya, itu gampang tinggal dipindahkan atau di copy pastekan ke Google Drive kita ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya rasa untuk pembuatan bahan ajar menggunakan Google Drive bisa diikuti dengan mudah mungkin ya. Bu Bias gimana? Bu Bias? Ya, saya rasa sudah bisa dipahami Mbak Nola. Ya, oke. Sebenarnya saya bisa lanjut ya. 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 Kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tertinggal, mungkin bisa langsung ya. Saya kalau nggak di stopan jadi nggak tahu. Saya nggak bisa merhatiin satu-satu soalnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk sudah kita susun nih sedemikian rupa ya, dengan data yang lengkap. Kita bisa ngedrag video juga dengan cara yang tadi ya.
file yang kita punya itu langsung aja ditarik ya. Sorry, ini gunanya kalau nggak pakai mouse ya, yang mana dipincit, yang mana ketarik. Kalau bisa pakai mouse ya Bapak Ibu, kalau apa namanya, tuh bisa diupload langsung ditarik gitu aja, ditarik. Tadi saya nge-share apa ya? Saya nge-share video kalau nggak salah ya. Ya, video MP4. Jadi bisa jenis file apapun yang Bapak Ibu simpan di drive. Dan ini tidak memakan kuota, tidak memakan memori PC kita ya. Ya, jangan lupa Google Drive ini cloud ya. Jadi dia sifatnya online. Nah, setelah kita komplit, sudah siap semua, Bapak Ibu ya, sudah siap. Ini kalau bisa dimasukkan ke sini ya Bapak Ibu tahapannya. Tadi kan sudah ada apa? Google Form yang sudah dibuat, ya kan? Google Formulir. Terus hari pertama itu kan sudah ada bahan ajar digital tuh. Yang Canva, pakai Canva. Ini dimasukkan ke dalam Google Drive sini ya Bapak Ibu ya. Tahapannya sekarang kita udah nyampe situ. Jadi bahan ajar yang dibuat kemarin dan kuis yang tadi dimasukkan ke dalam Google Drive yang Bapak Ibu punya masing-masing. Jadi dimasukkan ke dalam sini. Setelah komplit, Bapak Ibu bisa bagikan atau share link. Ya kan, kita share link. Oke, caranya kan yang apa judul dari drive kita, di judul drive ya, bukan di drive saya, nanti dia kembali ke drive saya. Ini karena kita hanya ingin membagikan folder Canva, ya Bapak Ibu ya, atau kita coba satu dulu deh, bagian folder. Klik di Canva-nya ini, ada tanda panah ke bawah, cukup bagikan. Ya, klik bagikan akan bertemu menu seperti ini ya Bapak Ibu. Pembedanya nanti kalau untuk mahasiswa kan publik ya, terbuka, itu diubah aturan dapatkan link ini diubah. Klik tulisan ubah link ke Universitas Bengkulu ini diklik, tergantung Bapak Ibu ya, apa itu tulisannya yang di menu Bapak Ibu. Di sini di pilihannya itu ada beberapa pilihan. Ada dibatasi, Universitas Bengkulu atau siapa saja yang memiliki link. Kita klik yang siapa saja yang memiliki link. Oke, karena kita akan mengizinkan mahasiswa untuk membuka link folder Canva, ya, folder Canva, hanya folder yang kita buat saat ini. Jangan lupa salin dulu linknya, salin, kita selesaikan. Oke, link yang sudah disalin itu bisa di-share ke WhatsApp group atau kelas online sebagainya untuk bisa diakses oleh para mahasiswa. Nah, ini biasanya digunakan untuk para dosen yang menggunakan interaksi pembelajarannya itu melalui melalui WAG atau WhatsApp group. Kan banyak ya sekarang kuliah ya, kuliah daring itu menggunakan WhatsApp group. Nah, cara efisiennya itu file yang ingin di-share itu disimpan di Google Drive salah satunya ya. Simpan di Google Drive, jangan di-share langsung di WhatsApp group. Karena kewalahan mahasiswanya. Tipsnya seperti itu ya. Tapi ada juga sih beberapa yang tetap pengen dibagi di WhatsApp group. Alhasilnya mahasiswanya jadi ini, pilih-pilih. Yang ini udah di-download yang kemarin, terus dihapusnya untuk mendownload yang hari ini. Nah, itu kelemahannya takutnya ya kan. Jadi mahasiswanya satu hari belajar, satu hari itu aja yang dia pahami. Yang kemarin udah lupa, karena udah dihapus. Jadi sudah di-share linknya Bapak Ibu, misalnya udah selesai kelasnya ya, mereka udah belajar, udah dapat nilai, kan masuk semester baru. Mata kuliah ini kan tidak bisa, maksudnya belum bisa dipakai dulu. Masih tahun depan atau semester depannya lagi, kita bisa stopkan. Ya, share link yang tadi itu, kita ganti, dibagikan tadi, kita kembalikan ke kembalikan ke aturan awal. Ini kan siapa saja nih, karena mata kuliahnya udah selesai, LHS-nya udah keluar, dan belum akan dipakai untuk semester depan, kita tutup saja ya Bapak Ibu. Ini kita tutup saja, kembalikan ke dibatasi atau dibatasi sajalah, dibatasi ya. Nah, ini dengan link yang tadi sudah dibagikan oleh mahasiswa, mereka suatu hari ngeklik, itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya Bapak Ibu. Jika kita ingin, biasanya kan kita ada pengen mengembangkan materi kuliah di setiap semesternya, pasti gitu ya. Ada perubahan materi dan sebagainya. Jadi mereka nggak akan tahu kerjaan kita di sini kalau kita udah rubah dan sebagainya kan. Setiap semester itu biasanya
setiap tahunnya itu pasti akan ada pengembangan materi pastinya ya. Jadi kalau kelemahannya, kalau open access-nya all time atau terus-terusan, jadi pada mungkin suatu hari mahasiswanya udah semester berapa klik gitu kan, bisa ngebuka, dia bingung sendiri, loh kok beda materinya, ini apa ya, nah, gitu. Jadi ada keambiguan keilmuan yang akan mereka hadapi nanti sebagai seorang mahasiswa. Jadi yang mereka terima kemarin ya cukup batas itu aja. Kalau ada pengembangan kan itu udah jatahnya adik tingkatnya dan seterusnya. Itu tipsnya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di stop share link stop akses linknya jika sudah habis proses belajar mengajarnya atau sudah terima semester baru. Itu untuk Google Drive Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang sudah punya ini folder? Ada bisa share link? Share link. Ya, bisa share link, maaf. Bapak Ibu, kan sudah harus buat ini ya. Berarti judul foldernya itu pelatihan DataShare Prof Yudi ya, gitu kan? Nanti judulnya gitu foldernya. Di dalamnya itu ada bahan ajar digital yang pakai Canva, yang kedua itu ada Google formulir yang kuis yang kita buat tadi barusan. Isinya 2. Ada yang bisa share link? Saya mau cek isi Google Drive yang saya arahkan. Ada nggak ya? Sudah saya stop dulu ya. Stop share. Di chat ini ya? Oh bukan, presensi. Kalau Google Drive mungkin rata-rata sudah bisa kayaknya Mbak Nola. Iya, betul. Saya ingin memastikan bahwa di Google Drive itu kan capaiannya kan hari ini saya harus memastikan Bapak Ibu 2 bahan ajar itu sudah ada di Google Drive. Salah satunya. Ya. Jadi saya pengen memastikan capaiannya ada hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa, Ibu Bias mungkin kemarin buat ya? Kemarin buat kan? Canva buat sih, tapi belum saya pindahkan. Kalau Mbak Nola mau lihat drive saya boleh. Ini drive-nya. Saya sudah punya folder juga di sini. Oke. Gitu. Berarti tinggal dibuat Google Drive yang untuk pelatihan ini ya, Bu Bias ya? Ya, nanti saya masukkan semua ke sini. Ya, isinya 2 ya baru ya? Ya. Oke, sip. Makasih Bu Bias. Oke. Sama-sama. Itu untuk Google Drive ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa simple dan sudah familiar dan banyak membantu ya Google Drive ya Bapak Ibu ya, daripada Bapak Ibu share langsung ke WAG materinya. Sangat membantu. Nah, saya bisa lanjutkan ya? Ya, kita tinggalkan Google Drive ya. Kita lanjutkan, kita tinggalkan Google Drive. Nah, sekarang saya akan sedikit memperkenalkan media akses belajar yang agak kekinian, ya, yang agak kekinian. Dengan kata lain, siang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk jadi YouTuber, ya, untuk jadi YouTuber. Jadi platform YouTube itu sangat membantu Bapak Ibu dari sisi manapun ya Bapak Ibu ya. Satu dari sisi RAM PC juga terbantu karena kita tidak usah menyimpan media ajar di komputer. Yang kedua, kekinian, jadi mahasiswa itu lebih tertarik membuka YouTube dibandingkan buka video di Google Drive. Itu saya sudah uji coba ya Bapak Ibu ya. Udah selama pandemi sampai detik ini saya selalu melakukan survei. Jadi beberapa platform saya gunakan dan YouTube ini sangat menyenangkan buat mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan saat ini untuk YouTube sebagai alat penyimpan media ajar. Untung-untung di-subscribe kan, untung kita bisa uangkan, monetize-kan dan sebagainya. Jadi langkah pertama saya share screen materinya dulu. Oke, share ini ya. Kaget. Oke. Nah, kita akan coba main jadi YouTuber kekecilan ya. Isinya YouTube kita ini tentang bahan ajar, semua bahan ajar yang kita punya. Itu ya. Sebelumnya keuntungannya dibanding Google Drive dan YouTube itu YouTube tidak hanya orang yang kita share link yang bisa melihat bahan ajar kita. Jadi kalau dalam ilmu mengajar itu kan
makin banyak ilmu yang kita bagi itu kan mudah-mudahan akan banyak yang akan kita terima ya dampak positifnya. Jadi kelebihan YouTube itu, jadi nggak hanya mahasiswa kita yang bisa baca, orang luar juga. Jadi saya rasa seorang pengajar itu kan makin banyak ilmu yang kita sebar makin bahagia intinya. Intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahan ajar yang kita udah buat capek-capek itu bisa termanfaatkan oleh banyak orang. Nah itu kelebihannya YouTube. Oke. Saya yakin Bapak Ibu walaupun jarang mengakses ataupun belum punya akun, tapi minimal tahu apa itu YouTube. Jadi kalau dengar kata YouTube, udah nggak, apa itu gitu kan. Nggak gitu lagi saya yakin ya. Kita tinggalkan YouTube itu. Sekarang kita langsung ke pengaplikasian. Jadi harapan saya, bahan ajar yang kita buat di Canva kemarin, canva.com itu harus bentuk ini nanti saya selipkan cara jadikan dia video ya. Kemarin yang mungkin tidak video, ini bentuknya harus video ya Bapak Ibu ya, MP4 ya. Jadi itu lebih menyenangkan. Materi ajar yang sudah komplit, audio, visual, sama grafisnya itu akan sangat menarik untuk mahasiswa. Ini bisa kita share ke YouTube. Tapi jika bahan ajar yang kita yang buat kemarin itu hanya berbentuk PPT ataupun gambar, itu bisa kita konversikan atau pindahkan menjadi MP4 atau video dengan menggunakan aplikasi Record. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita buat akun dulu deh sebelum saya jelaskan Record bahan ajar kita berbentuk PPT atau gambar kemarin. Bapak Ibu seperti biasa buka browser, lalu Mbak Nola, ini sepertinya terstop share screen-nya. Oh iya kah? Iya kah? Oke, wait. Dia suka nutup sendiri. Oke, kita masuk ke youtube.com. Nah, akan keluar menu seperti ini ya Bapak Ibu ya. YouTube, sabar, lagi loading. Oke, ini pilihan tampilan utama untuk Bapak Ibu setelah buka youtube.com. Nah, langkah pertama itu Bapak Ibu harus punya akun ya untuk mengupload. Kalau cuma untuk nonton doang, ini udah bisa tanpa buat akun. Tapi kalau untuk mengupload, Bapak Ibu harus punya akun. Buat akunnya simple, cukup sign in, ya, di-sign-in-kan di sini. Yang kalau udah punya langsung masuk. Kalau yang belum punya, itu di paling bawah ada create account, ya. Create account itu diklik, pilih for myself. Bukan to manage my business, for myself. Nah, create your Google account. Ini gunakan Google akun kita ya. Masukkan first name, last name, emailnya kita apa. Seperti biasa, kita mendaftar aplikasi apapun ya. Atau kalau yang udah punya Google, langsung saja masukkan emailnya. Next. Saya udah punya nih, kebetulan saya udah punya ya. Oh, tunggu. YouTube. Oke. Sabar, lagi loading. Ini akun saya. Oke, ini tampilan pertamanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penggunaan YouTube-nya, cara mengsubmit bahan ajar yang sudah kita buat, Bapak Ibu bisa buka kembali di Zoom. Sudah pakai ya Bu Bias? Bu Bias di kampus sana sudah familiar sama Zoom? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi saya tidak mengajarkan Zoom-nya, saya mengajarkan cara merecord bahan yang sudah kita buat tadi dalam bentuk canva.com kemarin yang pertama ya. Jadi caranya itu Bapak Ibu bisa record via Zoom ya, bisa ya Bapak Ibu nge-record Zoom. Mana Zoom saya tadi? Oh, ini Zoom saya. Nah, bisa record pakai menu record, di-record di sini ya. Karena kan yang punya kita tuh, ya kan, punya kita sendiri, jadi tidak perlu ada perizinan sebagai host dan sebagainya. Ini pakai Zoom yang gratisan 45 menit juga bisa.
Karena kita buat video itu nggak mungkin ya, atau jangan sampai buat bahan ajar bentuk video sampai 30 menit. Jangan sampai. Selain membuat jenuh mahasiswa, dan juga akan membanyak makan kuota. Jadi saran saya Bapak Ibu ya, untuk di YouTube ini buat video itu dibagi-bagi per part. Dibagi-bagi per part. Jadi definisi dan teori metode misalnya. Lalu berapa dibagi-bagi gitu. Jadi videonya itu paling banyak sekitar 15 menit atau 10 menit ya Bapak Ibu ya, diusahakan. Itu caranya dibagi partnya, bukan per topik tapi per part gitu. Jadi mahasiswa itu dalam satu topik bisa nonton 3 atau 4 video gitu. Itu lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Caranya pakai Zoom record. Zoom record ya. Kita Zoom recordkan, kita share screen dengan materi Canva yang kita punya kemarin, kita share screen ya, kita pura-puranya mempresentasikan di depan orang padahal orangnya nggak ada kan. Kita nggak usah undang orang. Di record saja. Itu akan jadi video. Bentuknya jadi video. Jadi nanti suara Bapak Ibu sudah ada, foto Bapak Ibu ada di atas, dan bahan ajar yang dari Canva kemarin itu terlihat, terekam, terrecord. Ya, itu cara salah satu atau simpelnya untuk membuat atau mengkonversikan PPT atau Canva kemarin yang berbentuk gambar menjadi video, sebuah video. Ya, itu online tapi. Ya, harus online karena Zoom kan harus online. Atau tips yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau nggak ada online nih ya, kalau online-nya nggak ada nih, lagi bermasalah. Share lo. Oke, bahan online-nya nggak ada, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi VLC. Tahu Bapak Ibu yang sering nonton apa? Nonton film? Yang sering nonton film itu akan tahu itu VLC. Tunggu, saya oke, ini VLC, mana VLC? Oh ini. Saya share screen kan dulu. Tahu ya Bapak Ibu ya VLC ya? Ini biasanya itu yang untuk nonton film. Jadi Bapak Ibu, ini VLC Bapak Ibu ya. Nih, VLC Media Player. Ini bisa digunakan untuk merecord ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digunakan untuk merecord. Saya kasih sedikit ya tipsnya. Oke. Gini ya Bapak Ibu ya. Untuk VLC ini merecord materi yang bukan video untuk dijadikan video ya. Ini sifatnya offline. Kalau yang Zoom tadi kan online, ini offline. Tapi kelemahannya Bapak Ibu harus setelah recordnya selesai, Bapak Ibu itu harus meng-cut atau memotong menggunakan aplikasi edit foto. Tapi hanya menge-cut, potong-potong gitu aja. Caranya gini ya untuk VLC, Bapak Ibu udah buka VLC-nya, aplikasi VLC, saya rasa udah punya semua di komputer masing-masing. Lalu di paling ujung kiri ada klik media. Terus ada kita pilih open capture device. Ya Bapak Ibu ya, open capture device. Diklik. Klik. Nah, gitu. Nah, keluar ini. Keluar seperti ini, Bapak Ibu harus pilih di capture mode atau capture mode-nya itu yang di sini, yang tulisannya direct show, itu Bapak Ibu ubah, diklik. Pilih menunya atau pilihannya itu desktop, ya, desktop, klik, nah gitu. Ini ukurannya biasanya itu 12, biasanya ya, Bapak Ibu cukup ikutin aja. Lalu langkah ketiga, di tombol play ada pilihan apa tanda panah ke bawah ini loh. Diklik, klik. Nah, ini pilih convert. Diklik. Oke. Ya. Terus keluar pilihan convertnya. Destination filenya kita harus ubah ya. Kita mau simpan filenya kemana gitu ya. Kita simpan filenya kemana. Saya simpan ke D aja mungkin ya. Nah, tips berikutnya Bapak Ibu ya, nama filenya harus Canva
Harus pakai titik, kita pilih di bawahnya ini loh. MP4 ya kalau kita mau video, MP4. Nah gitu. Ya. Kita klik Canva, judulnya titik MP4. Harus gitu ya Bapak Ibu ya, biar dia terbaca sebagai video. Lalu save. Oke, sudah. Untuk profil tidak usah diubah ya Bapak Ibu ya. Dia biasanya H264 sudah seperti ini. Karena kita pengen buat dia MP4. Banyak pilihannya sebenarnya, tapi kita hanya menggunakan MP4. Dalam kurung MP4. Lalu selesai persiapannya, kita cukup start. Oke, sudah. Ini sudah start, sudah mulai di record. Bapak Ibu bisa melakukan presentasi biasa, kita buka PPT kita, ya kan? Lalu kita pindah-pindahkan seperti ini. Ini ke-record lah Bapak Ibu ya. Ini semua ke-record. Dan seterusnya, selesai urusannya, kita bisa stopkan di VLC-nya. Oke, ini VLC saya jalan ya. Tuh, jalan terus, ke-record. Jadi, apapun aktivitas desktop saya, ini ter-record oleh VLC. Kita stop ya, cukup stop. Ini sudah selesai. Kalau pengen lihatnya, tadi saya simpan di mana ya? Di D ya. Nah ini saya simpan di D tadi, di Canva. Ini. Kita coba buka ya. Nah ini hasil, apa? Hasil, maaf. Salah. MP4, oke. Belum masih kebuka. Oke, masih kebuka. Ini kita tutup. Jadi bentuknya VLC sama kayak video di Canva itu kalau nggak salah kemarin Pak siapa ya, saya lupa. Pak Teddy ya, nggak salah ya. Itu udah MP4 itu tuh. Terus Ibu, saya lupa saya, Bu Ririn, Yuris, siapa sih? Lupa aku. Nah, itu udah MP4. Ya, udah MP4 kemarin. Bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang akan kita konversikan ke YouTube. Ke YouTube tadi. Dia harus berbentuk MP4. Kita tutup dulu ya. Mana tadi? Oh, di sini. Oke. Sekarang kita kembali, atau Bapak Ibu yang sudah punya video, bahan ajar, atau video apapun, kita akan coba. Sampai sini sudah ada yang buat akun, atau sudah ada yang punya akun? Ada? Coba ada yang pengen promosi akun YouTube-nya? Dipersilakan. Mungkin sudah punya akun nih kayaknya Bapak Ibu. Ini udah pada YouTuber semua jangan-jangan. Ada yang pengen promosi sudah akun? Sudah punya semua, yang belum aja sudah punya semua kayaknya. Yang ada mau promosi akun silakan, siapa tahu bisa saya subscribe. Nah ini aku tahu nih siapa yang eksis nih biasanya kayak gini-gini. Pak ini tadi siapa? Pak Heri ya, siapa sih? Peri. Pak Peri saya yakin punya akun YouTube. Saya yakin. Heri dah. Siapa Mas Heri? Oh, Mas Heri tadi izin ke ada atau ada yang lain yang punya akun YouTube bisa coba saya bisa ditampilkan mungkin bisa lihat. Oke, salah satu dosen Ilkom sebenarnya ada YouTuber juga Mbak Nola. Oh iya, siapa? Coba dulu. Namanya Maya Rahma, boleh dicari loh. Oh boleh. Boleh. Maya. Mana Mbak Mayanya ada nggak? Ada Pak Agus juga kalau nggak salah tuh Pak Agus juga punya, iya. Coba saya. Ya, Pak aja. Oh iya Pak Agus tuh, Pak Teddy. Saya ada contoh Bu. Iya. Pak Teddy boleh. Yang saya buat dulu tahun 2005 menggunakan Camtasia Studio. Jadi saya share screen aja Bu ya. Iya boleh. Saya baru kelihatan wajah Pak Teddy. Kemarin nggak ada wajahnya. Ya, salam kenal Pak Teddy. Ya. Oke. Wow, udah Photoshop tadi. Udah tinggi. Nah ini nih. Ini kelihatan Bu? Belum Pak. Screen saya. Belum Pak.
Saya udah stop share mungkin. Oh ini nih. Udah kan? Udah ya. Nah ini nih. Oh ya, udah. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini saya gunakan Camtasia Studio dulu. Ada teknik cara membuat website dengan beberapa software. Ada menggunakan Photoshop, ada Macromedia Flash. Lalu semuanya terekam dalam desktop ini layar, lalu disimpan dalam Camtasia Studio, lalu dimasukkan dalam YouTube. Jadi selama bekerja audio suara saya itu kalau nggak salah belakangan setelah dibuatnya teknik pembuatan ini baru dubbing suaranya masuk gitu. Ya. YouTube-nya tadi mana Pak? Ini YouTube-nya? YouTube-nya ini. Bapak Teddy dari Informatika ya? Dari mana? Oh, bukan. Bukan, dari desain produk. Desain produk, oke. Ya. Ini nama YouTube saya ini yang kiri. Tech Files, oke. 6 subscriber. Deep. Ini udah lama buatnya Pak ya? Ini 2005 kalau nggak salah. 2005, oke. Mengajar materi website menggunakan teknik Dreamweaver ya. Ada bikin tombol terus di cut gini. Jadi semuanya materinya masuk ke dalam YouTube, lalu mereka lihat di masing-masing ini ya YouTube. Yeah. Terus saya juga buat pakai radio juga Bu, ada radio streaming. Jadi saya punya materi bahan ajar itu tidak dalam materi soal di Word, tapi saya menggunakan suara saya sehingga mahasiswa nanti mendengar suara saya baru mereka mencatat apa yang menjadi pertanyaan itu jawabannya ada di voice di suara saya yang direkam. Jadi modelnya looping, bolak-balik gitu. Looping. Jadi mereka harus cari kata-kata saya yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sip. Udah keren. Itu dulu, soalnya sekarang kan sudah berganti zaman kan, sekarang sudah tidak ada geocities.com lagi Yahoo ya. Kalau dulu kan ada gratisan tuh geocities. Situs-situs website kan di situ dipakai untuk latihan mahasiswa bikin website. Tapi setelah dihapus itu ada ratusan website mahasiswa saya hilang semua karena kebijakan Yahoo sudah menutup. Iya betul. Ya. Luar biasa Pak Teddy. Itu aja yang saya bisa sharing. Ya Pak Teddy seharusnya bisa ini juga share ilmunya ya. Kejauhan ngajak kami yang di Bengkulu. Pak Teddy-nya udah luar biasa. Tahun 2005 loh, bayangin Pak Teddy sudah menggunakan platform ini ya. Jadi sekarang saya yakin Pak Teddy lebih wow lagi. Ya, jadi, kami ikuti zaman aja sekarang mungkin ada beberapa yang harus saya pelajari lagi. Ya. Sip. Terima kasih Pak Teddy. Sama Bu. Ya, sebenarnya sekarang udah zamannya bukan hanya maju ya, sebenarnya udah mundur, ya. Kalau tanpa kita sadari ya, ini sebenarnya sudah mundur, tapi berkembang. Ya, dulu yang tadinya Pak Teddy bilang mundur tapi berkembang. Mundur tapi berkembang. Jadi sekarang lagi tren juga yang kayak Pak Teddy bilang kemarin. Dia udah hanya menggunakan suara-suara gitu kan. Tidak ada streaming ya, kayak streaming gitu, suara. Sekarang sudah tren lagi Pak Teddy. Sudah tren lagi. Itu namanya podcast. Jadi sama itu. Dia suara streaming juga, tapi kerennya dia pakai terlihat keren lah ininya. Kalau streaming suara aja itu kan nggak kelihatan apa-apa. Sedangkan podcast itu sama, dia hanya suara yang terbang di jaringan, tapi beberapa ada yang memadukan dengan video. Jadi kita lagi podcast, sedangkan sebenarnya itu tuh kan podcastnya. Jadi suaranya yang mereka jual. Oke.
Mic Ibu. Dah. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi YouTube maupun Google Drive itu bisa diakses ya. Itu tujuannya cuma satu loh ya, untuk menghindari memory full. Tujuannya cuma itu, untuk menghindari memory full dan kehilangan materi. Ya, jadi materi ini kan kita buat dipakai untuk semester depan, tahun depan, dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau hilang, wah kewalahan sekali ya, kita baru buat dari nol lagi. Itu kelebihannya untuk YouTube sama Google Drive. Nah, kita kembali ke YouTube tadi ya, bagi yang belum pernah coba, bisa coba sekarang bagaimana cara mengupload videonya. Ini tampilan YouTube tadi, saya sudah masuk. Kita pilih tanda plus di paling atas. Mbak Nola belum oh iya ya lupa. Kayaknya. Iya, keasikan ngomong. Oke. Dah, terlihat ya. Nah, ini tampilan YouTube saya. Nah, kita stop dulu. Oke. Ini YouTube saya, Bapak Ibu ya. YouTube saya. Promosi saya kan. Channelnya nama saya sendiri. Saya juga aktif di YouTube, tapi bukan channel yang ini. Ini channel untuk ngajar ya, belajar. Channel yang komersil ada. Mungkin nanti saya share. Boleh ya, di-subscribe. Oke, yang ini di YouTube Bapak Ibu bisa upload bahan ajarnya dengan cara ada menu di atas, ini menu di atas kanan, di atas ujung kanan, itu ada seperti tanda video dan tanda plus. Atau kalau Ibu arahkan itu buat, ada tulisan buat ya, atau create. Ini diklik aja. Upload video, ya kita upload video ya, bukan live streaming. Kita upload videonya. Sabar loading. Nanti videonya udah disiap di file ya Bapak Ibu ya, sudah ada di di laptop kita, di PC kita. Jadi kita tinggal pilih. Nah, kita coba kita buka folder. Saya mau folder saya punya ini kalau nggak salah video Canva kemarin, saya tarik. Saya cukup tarik-tarik gini aja ya Bapak Ibu ya. Nah, udah selesai. Atau kalau manualnya klik pilih file dan sebagainya. Oke, sudah terbaca videonya. Sekarang itu kita harus memberi penamaan video yang kita upload ya. Gunanya itu, ini tipsnya ya. Ini bisa dilewatkan loh Bapak Ibu ya, kecuali judul. Judul ya harus ada pakai judul, mungkin nggak ada judul ya video itu. Ini bisa kita lewatkan semuanya, hanya menulis judul misalnya pelatihan Canva. Dah selesai. Semuanya bisa kita lewatkan, deskripsi, thumbnail, dan sebagai ke bawahnya itu bisa. Kita bisa langsung ngeklik berikutnya. Tapi kelemahannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau komersil, kalau kita tidak isi untuk deskripsi ya, deskripsi itu sebisa mungkin untuk diisi ya Bapak Ibu, karena ini menjelaskan apa isi video kita, ya wajib diisi. Jadi kalau orang baca pelatihan Canva itu apa sih gitu kan? Jadi orang yang belum tahu, kalau kita nggak beri deskripsi, dia nggak minat untuk buka. Nah itu kelemahannya, nggak minat buat buka. Apa sih nggak jelas banget gitu kan? Jadi harus diberi penjelasan. Misalnya Canva adalah digital misalnya gitu ya, lengkap lah ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Thumbnail ini adalah tampilan pertama di YouTube. Di YouTube kita itu loh, kalau orang buka YouTube ya kan, video yang gambar yang muncul itu yang mana yang kita mau ngupload sendiri. Kalau sekarang pilihan dari YouTube yang ini ya, dia tawarkan untuk YouTube saya, untuk video saya mau yang ini aja lah. Gini tampilan pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, itu tampilannya seperti ini. Kalau orang-orang buka YouTube, klik Canva dan keluar pilihan video kita, ini gambarnya seperti ini ya. Atau bisa upload thumbnail sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa pilih foto yang ada di folder Bapak Ibu, bebas. Kita tinggalkan ya untuk thumbnail dan deskripsi. Ini kita bisa tinggalkan. Nah, sekarang kebijakan YouTube sangat ketat untuk anak-anak. Ya, sangat ketat. Jadi jika Bapak Ibu tidak yakin video yang Bapak Ibu berikan itu bersih untuk anak-anak atau tidak yakin ya, takutnya kita kan buatnya kan materi ajar, pikiran kita ya seharusnya materi itu baik untuk semua gitu kan.
Tapi kita nggak bisa memvonis seperti itu langsung. Karena YouTube itu punya sistem, dia bisa membaca secara otomatis. Nyeleneh dikit aja, mungkin pelajaran biologi, ada pengenalan reproduksi atau sebagainya, maksudnya seperti itu ya. Kan konten kita baik itu, memberikan bahan ajar tentang reproduksi. Tapi ada beberapa gambar dan sebagainya yang tidak, bagi YouTube tidak baik atau tidak sehat untuk anak-anak. Nah itu kita biasanya kena tegur oleh YouTube. Jadi cara langkah amannya kita klik aja tidak, udah selesai. Entahkah video itu boleh atau tidaknya, baik atau tidaknya kita nggak tahu, kita buat tidak aja. Kita akan aman, selesai. Ini kita bisa tinggalkan. Tambah promosi berbayarnya tidak usah ya, karena kita belum monetize atau masih punya sendiri. Nah, menu berikutnya yang saya sarankan untuk wajib diisi itu adalah tag. Tag di sini. Ini wajib diisi ya Bu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tujuan tag ini adalah ketika seseorang mengakses YouTube, apapun kata yang mereka klik akan menyambung ke video kita. Jadi YouTube itu menyarankan video kita dengan cara tag-kan yang kita buat di sini, itu kira-kira apa aja ya? Kalau Canva mungkin Canva, terus pelatihan, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya. Desain misalnya gitu. Bahan ajar digital, cara pembatasnya koma ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak yang kita tag, jadi kalau orang akses YouTube, ngeklik Canva, nanti video kita akan direkomendasikan. Atau ngeklik pelatihan akan direkomendasikan, ngetik desain. Jadi semakin banyak kata tag yang kita buat, itu akan semakin baik. Ya. Selanjutnya kita tinggalkan, ini sudah selesai, menu-menu yang lainnya kita bisa tinggalkan, sudah aman. Kita bisa berikutnya. Di bawah, paling bawah itu berikutnya. Klik gitu. Oke, elemen videonya kita tinggalkan, bisa langsung klik. Atau bisa juga kalau mau, tapi kalau masih awal-awal saran saya nggak usah diurus dulu. Ini biasanya ini digunakan untuk para YouTuber yang udah pro. Jadi elemen video ini kayak apa? Tulisan di akhir yang jangan lupa subscriber channel ini dan sebagainya ya, gitulah pesan di luarnya itu ya. Ini nggak usah kalau kita bahan ajar nggak usah. Kita langsung berikutnya. Oke, ini jangan lupa di terakhir di visibilitas. Ini ada pilihan untuk simpan atau publikasikan dengan kategori pribadi, tidak publik atau publik. Jadi Bapak Ibu, kalau bahan ajar, so pasti kita tujuannya untuk publik ya, orang bisa tonton. Nanti kalau pribadi orang nggak bisa baca atau nggak bisa tonton kita aja. Jadi publik kita buat, publik. Oke. Dan terakhir publikasikan, diklik aja. Nah, ini butuh waktu ngupload ya Bapak Ibu ya, ngupload. Video sedang dipublikasikan. Ini bisa kita share link. Ini linknya, bisa kita copy sekarang. Ini udah langsung dibagi, mau langsung share link mungkin ya, bisa. Salin aja linknya. Ini tutup. Oke, sekarang dia lagi, udah selesai ya. Oh iya, karena saya cuma 27 detik. Udah selesai, ini cepat karena saya cuma 27 detik Bapak Ibu ya. Jadi tanpa kita sadari dia sudah terpublish. Jadi tergantung lama video yang kita buat ya, yang kita upload. Jadi makin lama, makin panjang ya makin lama. Kuota kita makin menipis ya makin lama. Jadi kalau bisa kuotanya banyak, videonya pas. Bukan banyak atau dikit ya, pas. Ini contoh-contoh bahan ajar yang sudah saya upload. Simple Bapak Ibu ya, simple. Jadi intinya nggak usah khawatir, bahan ajar kita itu mungkin cuman ngerekam atau nge-record biasa, cuman ada gambar biasa, atau cara nge-record Zoom, atau nge-record VLC tadi, itu semua bisa diakses atau bisa kita publikasikan di YouTube. Nggak usah khawatir, nggak usah minder. Kalau ngelihat kerjaan orang tuh kan udah luar biasa videonya ya, tapi nggak usah. Tujuan kita kan untuk mempermudah mahasiswa, itu tujuan kita. Jadi apapun bentuk videonya, pembelajaran kita bisa upload ke YouTube. Jadi kalau kata lain ini rumah-rumah gue ngapa lu sirik gitu kan? Jadi bebas apapun ya, yang penting ada ilmunya. Itu yang penting ada ilmunya. Bahkan di sini sekarang ini kan banyak digunakan
e-learning ya, e-learning ribet karena butuh pelatihan luar biasa. YouTube ini bisa kita antisipasi untuk pengenalan pertama itu tentang RPS. RPS ya, Prof ya? RPS. Nah, RPS itu kan banyak tuh. Wah, kalau bisa itu tidak usah memakan waktu banyak kita. Kita bisa uploadkan ke YouTube aja RPS-nya. Uploadkan ke sana. Kita buat record PPT-nya atau record Word-nya juga bisa. Kita cuma punya Word dan pengen kita jadikan video, ya seperti yang saya sarankan tadi, pakai Zoom record atau VLC record. Buka, kita cuap-cuap, kita record, kita upload, selesai. Jadi satu topik tentang RPS dan sebagainya itu bisa dibaca di YouTube. Udah kekinian banget. Kalau nggak salah saya RPS itu sebagai penilaian ini ya, Prof ya, penilaian prodi ya, RPS kan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya bahan ajar yang bisa diupload ke sini, ke YouTube. Udah kekinian banget. Bahkan sekarang Universitas Bengkulu itu wajib, ya salah satu kewajiban luarannya itu pengabdian tuh di YouTube, salah satunya. Jadi udah kekinian banget ya seharusnya ya pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu harus setidaknya mengenal itu, setidaknya punya akun YouTube lah. Setidaknya punya akun YouTube. Ya. Karena kapanpun bisa dipakai itu, walaupun udah lama buatnya, sekarang bisa dipakai, nggak masalah. Mungkin Bapak, Ibu ada yang pengen didiskusikan? Bisa ditanyakan langsung. Bapak, Ibu ada yang mau bertanya kah ke Mbak Nola? Atau ada yang mau mempromosikan akun YouTube-nya? Iya, saya kepo juga. Saya stop share dulu lah. Ini ada satu dosen Ilkom nih Mbak Nola yang udah jadi YouTuber sejati. Wih, keren. Saya akan share. Saya akan share screen ya. Nah, ini salah satu dosen kami, Bu Maya. Subscribernya sudah hampir 100.000. Wih, luar biasa. Bapak Ibu yang lain dibantu supaya sampai 100.000. Kurang berapa itu? Kurang berapa? 98,6. Masih 1.000, masih 100 ya, 1.000-an lagi sih. Okay. Terus ada Pak Agus juga, ini punya akun YouTube. Sudah cukup banyak juga subscribernya. Sudah dimonetize belum? Sudah dimonetize. Wah, nggak tahu nih, mesti tanya. Kalau Bu Maya mungkin sudah ya, mungkin sudah dimonetize. Kalau saya masih sedikit, baru ada beberapa video. Gitu. Ya, mana punya Bu? Oh, ini punya Bu Bia sudah ada. Sip. Ya, kalau saya yang ini. Gitu. Tapi yang udah monetize yang mungkin udah ini punya Bu Maya kali ya. Bu Maya. Iya, yang ini. Sip. Iya kayak gini nih maksud saya tuh. Ini udah pro nih. Mungkin bisa dikatakan YouTuber nih. Iya. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum punya atau udah punya tapi nggak pernah ngakses gitu kan, dicoba aja mulai dari sekarang. Kan udah ada punya satu bahan ajar yang kita buat pada hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin. Itu aja diupload dulu coba Bapak Ibu ya. Nggak mesti perfect ya, nggak mesti perfect. Coba kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka aja YouTube orang yang udah keren itu ya. Kalau lihat yang uploadan pertama mereka tuh nggak banget biasanya tuh videonya tuh belum banget gitu kan. Tapi kalau nggak dihapus ya, Bapak Ibu bisa, pokoknya intinya jangan minder lah. Ada yang pengen coba ada bahan atau punya bahan media lain mungkin yang biasa digunakan selain YouTube, Google Drive, ada yang lain nggak gitu? Kalau canva.com tadi bisa juga ya sebagai ini penyimpan, sebagai media penyimpan bahan ajar di canva.com bisa. Iya, itu bisa. Jadi Bapak Ibu buat langsung di save ke sana. Jadi sewaktu-waktu bisa dibuka. Tapi tetap mahasiswa ngaksesnya harus di download ya, harus di download. Nggak bisa share link aja. Karena itu platform pembuat bahan ajar, bukan Google Drive atau YouTube penyimpan. Ya mungkin Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kah terkait YouTube? Atau ada YouTube yang atau mau Google sharing? Drive? Ya ada yang sharing, silakan. Kita panggil aja nih YouTubernya. Ada orangnya? Harusnya ada. Halo Bu Maya. Ada nggak nih? Ada. Kalau ada mungkin saya juga kepo mau nanya.
Bu Maya, harusnya ada tapi. Iya. Oh, Hadir. 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 Fotonya aja. Ini artis kami, Mbak Nola, silahkan kalau diskusi. Boleh. Mana Bu Maya? Gue nggak artis, aku mau biasa aja. Ya, gitu emang kalau orang udah terkenal tuh rendahnya luar biasa. Emang gitu. Coba Mbak Maya boleh cerita dikit nggak tentang kegiatan YouTubernya? Ini kan kita zaman sekarang ini mau nggak mau ya terpaksa, mungkin bisa dikatakan terpaksa harus mengenal salah satu media digital sekarang yaitu YouTube yang paling hits gitu kan. Tentunya untuk pemanfaatan bahan ajar tentunya gitu ya. Kita masih ajar tentunya. Belum yang lain-lain. Kalau Ibu Maya tadi kalau nggak salah bahan ajar juga ya? Nggak salah? Iya, jadi ceritanya dulu sih iseng-iseng main YouTube channel gitu, bikin YouTube channel dari tahun 2015. Awal-awalnya pengennya bikin komedi aja buat lucu-lucuan gitu. Tapi suatu hari ada orang yang nanyain, kan saya sering MC, tipsnya dong main. Nah daripada capek ngajarin satu-satu, saya bikin video. Jadi kalau ada orang yang nanya, saya kirim aja linknya. Terus ternyata ada yang nanya lagi, ya saya buat tentang MC, terus melebar ke public speaking yang lebih general. Ternyata ya banyak yang suka juga gitu. Jadi ya udah dudukin aja buat bagi-bagi ilmu aja sih akhirnya. Awalnya sih tadinya buat lucu-lucuan, tapi ternyata bisa jadi platform untuk berbagi ilmu kan, alhamdulillah ya. Gitu sih Mbak Nola. Keren. Sebenarnya saya kepo ini Mbak Maya ini, cuma fotonya doang. Oh ini. Oh ada ya? Lagi bisa on? Ada. Oke. Halo, apa kabar? Salam kenal. Halo. Ya. Begitu Mbak Nola. Mbak Nola lebih keren lah, Cucok. Enggak. Biasanya nggak selesai nih keren-kerenan kita ya. Yang pastinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita dituntut untuk semua jadi keren. Sekarang ini kita dituntut untuk semua jadi keren. Jadi YouTube ini hanya salah satu media. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Bahan ajar itu kita positif buat, pasti buat ya untuk yang ngajar ya dosen, pasti buat. Jadi bahan ajar yang sudah kita buat, alangkah sayangnya kalau kita hanya simpan di drive atau di PC kita ya, itu sangat disayangkan karena saya yakin buat itu butuh pengorbanan yang luar biasa buat bahan ajar tersebut. Jadi uploadkan saja ke YouTube. Nah, kalau belum bentuk video, tadi kan caranya di-record ya, pakai Zoom atau VLC dan sebagainya. Jadi yang penting bentuknya MP4. Share semuanya ke YouTube. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu diguyur ya. Diangsur bahan ajar yang ada di lab di PC itu mohon diangsur satu persatu diupload ke YouTube ya. Terus jadi nanti Bapak Ibu enak udah ngajarnya kalau udah kayak Mbak Maya ini udah enak ini. Tinggal buka ini ya. Materinya hari ini buka aja itu gitu. Selain dapat viewer ya, dapat view, kita bisa dapat subscriber mungkin. Kita yang pastinya bisa berbagi ilmu ke seluruh dunia. Nah, ini kelebihannya YouTube. Seluruh dunia bisa belajar tentang ilmu yang kita bagi. Nah, itu sih tipsnya itu saja Bapak Ibu intinya. Yuk kita mengupgrade diri lah intinya. Mengupgrade diri. Mungkin Bu biasa. Iya. Gimana Mbak Nola? Prof, habis kok materinya. Udah cukup materinya. Cukup. Ya. Bu Bias mungkin kalau dari saya cukup kalau tidak ada ditanyakan. Oke. Coba saya tanya sekali lagi aja untuk konfirmasi teman-teman dosen, apakah kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan materi menggunakan YouTube atau misalnya penggunaan Google Drive? Apakah ada pertanyaan? Yes, mohon izin bertanya. Oh, monggo Bu Sila, silahkan. Iya. Biasanya kan kalau kita di YouTube itu kan sering kita dapatkan itu materi itu misalnya bukan dosennya yang kelihatan gitu ya, nanti kalau wajahnya kelihatan jadi malu kan, kadang-kadang pemalu kayak saya gini kan juga pemalu. Nah itu ada banyak sepertinya animasi yang lucu-lucu itu ya pemulanya. Kira-kira itu bikinnya apakah perlu
skill yang expert gitu atau bisa pakai aplikasi tertentu ya? Seperti kayak menganimasi gitu loh. Ya, sip. Oke, saya langsung tanggapi ya Bu Bias, izin. Iya, monggo Kita silakan ngelewati moderator. Ya ini tipe-tipe apa ya? Tipe-tipe nggak pede kamera ya Bu Sila ya. Jadi YouTube itu tidak mesti eksis orangnya gitu kan. Yang penting karyanya yang eksis. Nah, jadi kalau mau pakai apa video animasi ya, video animasi namanya itu ya. Video animasi itu pastinya kita pakai aplikasi Bu Sila. Ya, pakai aplikasi. Dan banyak sekali aplikasinya. Tadi kita ngintip dikit ya, nggak sengaja punyanya Pak Teddy itu kalau nggak salah aplikasinya itu Photoshop. Ya, Photoshop itu bisa jadi salah satunya. Pengeditan ya, pengeditan. Kalau untuk video itu biasanya Movie Maker bisa atau Adobe Premiere, apa lagi ya, banyaklah. KineMaster bisa, Filmora bisa. Kalau saya sebutin banyak sekali ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu pengen belajar untuk membuat video animasi ya, Bapak Ibu tuh bisa buka browser ya. Klik aja di sana tuh. Aplikasi membuat video animasi. Udah gitu aja. Nanti keluar. Kalau saran saya ya, gunakan aplikasi Filmora namanya ya. Filmora itu lebih simple. Dia biasanya Filmora itu sama kayak Canva. Dia tuh sudah tersedia. Jadi kita tinggal milih gitu aja. Pilih mau gambar yang bergerak ini, pilih gitu aja. Tinggal dipilih-pilih. Atau kalau yang nggak mau belajar aplikasi apa pembuat video animasi, nggak mau banget nih. Maksudnya udah nggak dong Bu, udah bebel gitu kan. Oke, kita gunakan PPT ya. Cukup gunakan PPT dengan padukan berbagai animasi yang ada tersedia di browser, di Google ya, atau di Google atau dimanapun. Klik aja gitu. Jangan lupa tipsnya gini. Kalau pengen cari gambar bergerak, ya Bu Sila ya, gambar bergerak nih kan, buat aja misalnya apa misalnya bunga misalnya kan, bunga dot gitu kan, JPG maaf, PNG ya, itu PNG. Kalau yang itu bisa di crop, bisa diambil. Kalau yang bergerak itu bunga.gif ya, GIF gitu. Itu yang bergerak. Itu banyak banget di browser ya. Jadi tinggal kita comot-comot aja kan, kita ambil, kita pindahkan ke PPT. Ambil, pindahkan ke PPT. Jadi kayak ada animasi bergerak, ada tulisannya kita buat menarik, nanti suaranya bisa kita record pakai PPT. Ya, udah bisa ya Bapak Ibu ya, nge-record suara di PPT. Kalau belum besok saya kenalin lagi deh. Itu bisa itu, di PPT di-record aja nanti. Jadi udah kita gabungkan gambar, tulisan, nanti kita cuap-cuap lah di PPT itu ya. Udah jadi tuh video, udah jadi video nanti udah share ke YouTube, selesai urusan ya. Nggak ada foto kita, nggak ada muka kita, nggak ada sama sekali ya Bu Sila ya, nggak usah khawatir. Jadi kalau nggak nampilin muka bisa jadi YouTuber. Oke. Saya salah satunya. Sayang loh Bu Sila, biar ayo tampil kita sama-sama di YouTube. Iya. Mungkin ada lagi atau cukup? Oke, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan, nampaknya mungkin kita bisa dokumentasikan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Bisa dibantu mungkin Mbak Gina? Halo Mbak Gina? Oke. Bapak Ibu mohon dinyalakan kameranya agar kita bisa dokumentasikan dengan baik. Untuk di layar 1, 2, 3. Yang layar berikutnya 1, 2, 3. Layar terakhir 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Gina. Baik, terima kasih sekali Prof. Yudi dan juga Mbak Nula untuk sesi hari ini. Sangat bermanfaat apa yang sudah di-share-nya hari ini. Semoga memberikan kita kebaikan terus ke depannya. Semoga dosen-dosen kami juga semakin kreatif untuk menciptakan materi-materi pembelajaran, terutama lewat YouTube. Gitu. Kita akan ketemu lagi besok jam 10 ya, kalau nggak 10 atau 9? 9. Oh, jam 9 ya.
Kita ketemu lagi besok jam 9 masih bersama dengan Prof. Yudi dan juga Mbak Nola. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Sampai ketemu besok.